Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil ya membuat create post gitu. Jadi pada dasarnya kita udah bisa ngupload post gitu. Kita login, kemudian kita bisa mengupload ke aplikasi kita. Kemudian untuk gambarnya sendiri juga dia kesimpan di Cloudinary gitu. Nah di video kali ini kita akan lanjutin kita lengkapin untuk aplikasi kita ini gitu. Jadi kita akan mulai ke bagian yang profile gitu. Jadi kita akan buat halaman baru di sini. Jadi kita ke pages, KPI kita tutup dulu. Kita kan udah ada index, sign in, sign up, kita buat satu lagi. Ini kita new file, kita kasih aja profile.js gitu ya. Jadi kita akan buat untuk si profile di sini. Kali ini untuk sign in, sebentar. Ini untuk sign in, bla bla bla. Oke, jadi untuk ini kita rafsi. Nah, jadi untuk profile gitu ya. Nah, di sini add with font. Oh iya. Oke, di sini tadi di sini untuk sign in itu dia pakai nggak ada ya. Oke, sorry, agak lupa tadi. Oke, di sini. Nah, udah di sini kita pakai head with font. Jadi biar ada fontnya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan mulai mengikuti yang ada di desain gitu. Jadi di desainnya udah kita buat ya bareng-bareng di sini. Kita pakai yang bagian sebelah kiri ini lagi. Jadi kalau di index kan dia ada sidebar. Jadi kita pakai lagi si sidebarnya. Di sini switch modal di sini itu untuk yang si create ya. Dia tetap kita masih perlu bawa untuk si switch modalnya di sini ada nggak? Oke, switch modal untuk set modal. Nah, kita masih perlu buat ini gitu. Jadi kita bisa create juga di bagian sini gitu. Oke, jadi pertama kita pindahin dulu sih ininya. Jadi langsung aja dari sini sidebar, kita copy ke profile, sini kita paste. Kemudian di sini kalau quick paste di sini ada nggak? Oke, nggak ada. Kita tambahin aja di sini langsung sidebar. Gitu. Jadi di sini udah ada sidebar, switch modal. Nah, di sini kita buat dulu untuk si fungsi switch modal sama apa? Sama si modalnya. Jadi kita copy paste aja dari sini. Jadi switch modal kan untuk si set modal deh. Jadi kita copy modal, set modal sama functionnya. Kita copy profile, di sini kita paste. Di sini kita use state-nya kita oke di sini kita save. Di sini kita masih error. Maksudnya dari situ nih. Oh ya, yeah. Ini kita nya gede, sorry. Oke, jadi P-nya jadi gede ya seperti biasa. Kemudian di sini ini oke, udah. Oke, kita udah siap untuk si modalnya gitu. Jadi di sini kemudian kalau misal teman-teman slash profile ya. Nah, sorry. Oke, profile export. Oh ya, kita save, reload. Nah, ini ya. Jadi udah ada tapi dia masih oke, gini. Oke, di sini kita coba cek di index. Oke, oh dia di dalam ini dulu ya. Main flex background flag dulu baru. Oke deh, ini kita copy semua dulu deh sampai yang modal juga. Sorry. Oke, di sini kita ke profile. Ini kita paste di sini. Kemudian bagian post kita nggak ada. Jadi post sebenarnya kita nanti akan ngiterasi post juga sih sebetulnya. Jadi kita butuh ini tapi nanti aja kali ya. Jadi ini kita hapus dulu aja. Kita cuma butuh. Nah, kemudian sama create post. Create post. Nah, ini kemudian kita save. Nah, di sini udah muncul ya. Jadi kalau kita klik create di sini,
props is not defined profile ID. Oh ya, di sini karena di bagian create post itu dia kita butuh profile ID ya untuk ngupload gitu. Jadi kita pergi ke index atau nanti aja deh. Kan itu masuknya ke backend ya. Jadi untuk bagian itunya jadi untuk masalah post lainnya itu nanti aja deh. Kita gini dulu. Nah, dah. Tapi untuk create-nya masih belum bisa ya karena kan tadi kita menghilangkan profile ID gitu. Jadi profile ID kita hilangin jadi kita nggak bisa post dari halaman profile ini. Tapi itu nanti aja ya karena kita fokusnya untuk front end si ininya gitu. Oke, jadi kita mulai pertama di dalam kotak di sini. Kan dia udah flex nih kanan kiri. Jadi kita tinggal fokus ke bagian div yang di sini atau maksudnya kotak yang sebelah kanan gitu. Oke, di sini yang jelas pertama adalah kita dia displaynya kita bagi jadi beberapa bagian. Jadi yang pertama adalah kotak yang di sini gitu ya. Jadi ini satu, kemudian ini dua si garis ini sama tulisan postnya. Kemudian yang ketiga adalah si postingan-postingannya di bagian bawahnya sini gitu. Jadi kita akan bagi jadi tiga bagian tapi dia flex. Kemudian flex column ini. Oke, kemudian di dalamnya itu yang pertama bagian awal ya, si kotak ini. Nah, kotak yang atas ini itu dia kita bagi lagi jadi dua. Jadi sebelah kiri untuk gambar, sebelah kanan untuk data-datanya gitu. Jadi di sini kita ada div untuk si gambarnya. Kemudian sebelah kiri kita punya div lagi, isinya ada misal kita H3 gitu ya. Di sini username. Oh ya di situ juga sebenarnya untuk yang ini username sama ini dia dibagi dua lagi nih kanan kiri. Jadi kita bisa bagi dua lagi ya di sebelah sini. Nah, di dalamnya itu ada H2 sorry H2 username. Kemudian yang kedua adalah button. Tulisannya settings gitu. Jadi ini untuk kotak kecil di sini. Kemudian yang ini itu adalah kotak gede di sini. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua untuk data itu post ya. Jadi di sini langsung misalnya H4 deh. Kemudian jumlahnya misal 10 post ini. Kemudian yang terakhir adalah P, isinya isi bio yang dibuat oleh user yang lagi login gitu. Oke, jadi ini untuk yang sebelah kanan nih. Ini untuk sebelah kiri gambar. Kita buat ini dulu lagi ya. Jadi 150 W 150 pixel H 150 pixel. Kemudian dia rounded full. Warnanya kita kasih gray 400 gitu misal. Oke, udah di sini dia udah muncul ya gambarnya. Kemudian oh ya di sini untuk flexnya kita buat dia di tengah gitu. Jadi kan dia ada div, kemudian ini div yang di dalamnya lagi gitu. Jadi ini flex column itu yang atas bawah ya tadi. Untuk ini ke bawah, kemudian di dalam ini yang ada yang pertama dan seterusnya. Berarti di sini kita buat justify content center dulu nggak masalah. Iya, atau biarin dulu aja nggak apa-apa deh. Kita posisinya dia pinggir dulu nggak masalah ya, dia di sini dulu gitu. Oke, kemudian di sini tulisannya text white. Oke, jadi ada username, settings. Kemudian di sini text white sama yang ini juga dia class name text white. Kita save. Nah, di sini udah ada ya. Kemudian si kotak ini kan dia harusnya kanan kiri tuh untuk gambar sama sorry bukan yang ini, yang bagian sini. Jadi class name flex item center. Nah, jadi dia di posisinya sebelah kanan nih. Ada username, kemudian di sini ada settings ya.
itu dia adalah yang ini. Jadi di sini kita buat lagi flex item center. Item center. Nah, jadinya dia kanan kiri antara username. Oh, sorry, kayak ada yang salah deh. Bukan di sini untuk flex item centernya. Oh, bentar. Ini kan dia itu mengapit. Oh, ya, bukan yang ini. Yang oke, bentar. Yang ini kita kasih flex item center. Jadi kan yang username sama settings itu kan ini ya. Yang itu yang ini. Nah, jadi di sini kita save. Nah, jadi username sama settings dia udah kanan kiri, ini ke bawah ya. Udah benar sama kayak yang ini. Gitu. Oke, selanjutnya adalah kita hias gitu ya. Kita hias satu-satu gitu. Kita mulai dari pertama kita kasih jarak dulu. Jadi di sini margin right kita kasih misal 4. Jadi supaya di sini dia ada space ya. Misal 8 deh sekalian. Nah, oke udah. Jadi di sini kan dia tuh ada jaraknya jadinya gitu ya. Kemudian di sini tuh dia teksnya warnanya apa ya? Ketebalan sama ukurannya adalah 20 regular, ini medium, regular, regular, regular semua. Kecuali si jumlah postnya. Oke. Jadi di sini udah kasih jarak, kemudian kita ke username, kita class name, font, text, LG. Oh, XL. Ya, XL itu 20 ya. Jadi tulisannya dia jadi besar gitu. Kemudian settings kita sambil style juga ya. Jadi dia adalah background. Oh, sorry. BG white. Kemudian teksnya adalah black. Gitu. Jadi nah, kemudian kita kasih PY. Jadi padding yang atas bawah. Kita masukin 2. Kemudian PX-nya itu 5. Oke. Agak kegedean ya untuk ininya masih. Kita satu deh. Nah, better. Kemudian kita kasih rounded. Rounded kurang kita kasih MD. Rounded MD itu oke, kita kasih XL. Nah, oke. Kemudian username kita kasih margin right. Jadi supaya ada jarak antara username sama tombol settingsnya gitu. Bisa 5. Oke, looks nice. Tapi ini kayaknya masih agak kegedean ya. Oh, enggak, ini tulisannya. Tulisannya kita ukurannya kecilin. Jadinya teks kita buat dia ukurannya SM, small. Nah, gitu. Jadi dia agak kecil tulisannya, tapi ininya jadi mulai sama kayak ini gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah tulisan 10 di sini kita masukin ke span aja ya. Jadi 10 supaya kita bisa style dia khusus yaitu font medium. Nah, fontnya medium, yang itunya ini teksnya adalah XL. Ya, jadi kan semua teksnya tadi XL tuh. Jadi kita buat XL dulu. Ini juga teks XL. Gini, jadi XL, XL, XL. Kemudian kita kasih jarak. Jadi dari username, margin right, kemudian margin bottomnya kita kasih 3 misal. Oke, tapi salah. Kita naruhnya di sini. Margin bottom 3 ya. Nah, segini. Kemudian 10 post ke bawah. Jadi si post ini. Nah, sininya kita masih margin bottom 3 juga. Nah, gitu. Jadi ada jaraknya nih sekarang. Antara ini sama yang itu. Oke, jadi kurang lebih bagian atas tuh gini ya. Tadi ini ya dia lumayan loose sebetulnya di bagian sini. Kita coba tambahin deh. Kita margin bottom misal 5. Oke, 5 kali ya, cocok. Di sini kemudian ada settings nggak masuk, kita ke post. Yang tadi 5,
kita save ya, dia lebih loose gitu, jadi jaraknya lebih banyak antar ini username sama post, kemudian post sama isi bio-nya, jaraknya di sini jadi lebih luas gitu. Oke, kemudian jadi udah, kita coba posisiin deh dia supaya lebih kan dia item set flex item center. Oh sorry, kita berarti flex yang ini, coba kita item center justify. Nah jadi dia di tengah ya, kalau kita lihat dia di atas bawahnya, dia di tengah sekarang. Kemudian kalau tengah ininya item center. Oke, karena dia ukurannya masih belum ke definisi ya. Berarti kita buat di sini w fit. Coba di sini masih belum. Nah, sekarang dia posisinya di tengah nih. Ada username, jumlah post, sampai di sini adalah isi bio-nya gitu. Oke, first part di sini udah ya. Jadi bagian sini. Oke, ini sebenarnya nggak terlalu bulat ya. Oke, kita coba kurangin deh. Round XL kita jadiin MD. Nah, gitu. Oke, jadi part ini udah. Kita akan masuk ke part selanjutnya, yaitu bagian garis ini. Oke, jadi dia itu di bagian mana? Flex column. Nah, berarti yang sini. Ini kita buat di bawahnya. Di sini kita buat div. Nah, div sini itu nanti dia isinya ada uh, dua gitu. Jadi div yang pertama isinya adalah garis yang panjang. Sebenarnya langsung sih. Jadi yang pertama itu garis panjang, kemudian yang kedua itu adalah garis yang tebel di sini gitu. Jadi di sini ada, kita coba dua div gini. Nah, div ini kita kasih class name, h-nya itu 1 pixel. Gini, kemudian untuk w-nya kita kasih full. Gitu. Jadi dia sama kayak yang ini tadi ya, w full di sini. Jadi dia panjangnya itu dari ujung sampai ujung, dari ujung sini sampai sini nanti. Kemudian background white. No no. Yang ini itu garis 4D copy. Ini kita hashtag paste. Nih, jadi garisnya warnanya agak gelap ya. Kemudian ini coba kita save. Oke, jadi di sini udah muncul nih garisnya. Tuh, kalau teman-teman lihat, dia udah muncul. Tapi di sini kayaknya masih agak salah deh. Harusnya gambar ukuran di sini untuk kolomnya W-nya bukan full. Kita misal buat jadi 80 gitu, 80 VH. Jadi, oops, sorry, harusnya 80 VW. Coba. Nah, dia jadinya masih sama di sini untuk ukurannya nggak kelihatan juga karena dia tuh di luar ya. Oh, ini dia jodohnya sama yang ini kita buat jadi 80 VW. Oke, di sini ini karena W nya juga ya, sorry. Di sini 80 deh. 80 VW. Kemudian kita coba cek. Oke, garisnya masih ada. Oke, jadi di sini udah ketemu nih. Jadi biar di garisnya ini teman-teman bordernya yang tadi itu kita pakai tadi pakai background color, kemudian weight-nya. Nah, ini kita ganti pakai border nih. Jadi pakai border, kemudian weight-nya kita setting ke 50-an. Gitu. Kemudian yang tadi itu sama ini kan tadi 80 VW. Nah, itu aja. Jadi dia sekarang ada garisnya nih, kayak gini. Oke, kemudian selanjutnya ini kita kasih jarak ya. Jadi margin top misal 6. Nah, jadi biar dia tuh ada jarak nih sininya. Kan kalau di sini tuh ada jaraknya juga ya. Oke, jaraknya lumayan jauh ternyata. Kita buat si margin topnya berarti sekitar belasan deh, coba. Coba 16. 16. Oke. Oke, good ya. Di sekitaran segitu deh angkanya.
Oke, kemudian di dalamnya juga sama, kita pakai class name, kemudian border, tapi di sini kita bordernya white, border white, kemudian untuk W-nya kita buat dia misal 20 pixel aja. Tuh, kita save. Nah, dia tuh teman-teman lihat di sini ya, dia udah muncul nih di sini. Nah, kita taruh dia di tengah. Jadi ini kita kasih flex, justify content, center. Nah, dia jadi di tengah tuh. Sekarang kita coba atur ini dia pakai persen, coba kita buat 40%. Oke, apakah segitu? Oke, panjang banget ya. Oke, kita buat 20 deh. Jadinya dia, nah segitu. Oke, kemudian oke, mungkin di sini kita bisa kasih background juga ya. Jadi atau mungkin di sini kita nggak jadi border, kita coba pakai background hashtag ini. Nah, gitu. Jadi kita yang atas jadinya pakai background lagi ya. Tapi yang bagian sini border pakai border aja. Nggak apa-apa. Gini udah muncul, kemudian tinggal post, tulisan post di situ. Jadi itu tuh di luar sih sebetulnya. Jadi bagian ini kita coba di sini deh. Kita ada sebuah div lagi, yang mana isinya pertama itu ada gambar kotak-kotak ini ya. Jadi kita coba cek di sini ada apakah kita sudah simpan. Post, archive, back, create, home, Instagram, message, test post, oke, bukan. Oke, jadi kita export lagi gambarnya PNG, export, kita taruh di sini. Di post ini kita rename jadi post.png gitu. Oke, itu jadi di bagian tadi bagian profile, kita pergi ke bagian profile. Di sini tuh isinya nanti ada dua berarti. Dan di sini kita kasih kelas flex dulu aja. Kemudian item center. Nah, di sini kita ada dua. Yang pertama adalah kita pakai image. Udah ada belum image? Di sini image belum ada. Sini image-nya Next.js. Nah, oke, image-nya Next.js kita source-nya adalah dari slash all post.png ya. All post.png ya. Kemudian untuk ukuran-ukurannya kita taruh sini juga. Kita kasih width 12, kemudian height-nya juga 12. Kita save. Oke, dia udah muncul ya di sini. Itu dia. Kita kasih di sini padding. Iya deh. 2. Jadi biar agak ada jarak. Nah, itu. Jadi di sini udah ada di sini si gambarnya, kemudian tinggal di samping sini kita kasih 3 misalnya post, kayaknya kecil, post. Kita save di sini. Oh ya, kita ganti dulu warnanya. Di sini class name text white, kemudian font bold enggak 16 juga regular. Seperti ini aja, kita save. Nah, tinggal margin left 2. Oh, failed to compile. Oh ya. Kenapa bentar? Oh, ya. Sini margin left 3. Save. Nah, itu udah muncul. Ini item center malah jadi ini ya. Oops, bentar. Kenapa gambarnya jadi ini item center? Oke, ini. Jadi udah ya. Ini untuk bagian ininya nih. Tuh. Post, kemudian ini. Tinggal bagian terakhirnya adalah kita buat kotak-kotak untuk si hasil postingannya. Nah, di sini kita pakai grid system coba ya. Jadi itu dia adalah di bagian
Sini div. Oke, berarti di dalam sini. Di bagian sini. Kita akan buat sistem grid gitu. Ini di sini. Kemudian di sini coba class name. Kita akan buat display grid. Kita coba juga untuk grid kita coba cek juga ya di bagian tailwinds gitu. Kita pergi ke tailwinds, kita baca untuk bagian grid. Sini kita klik ketik grid aja. Nah, di sini teman-teman lihat di sini udah ada contohnya ya. Jadi grid rows-nya atau barisnya itu 4 gitu. Jadi dia akan nambahnya ke samping. Kemudian ada juga yang sebaliknya. Di sini ada nggak? Ini grid template rows. Jadi ada yang namanya grid template column. Jadi dia nambahnya itu batasnya itu adalah kolom gitu. Jadi kita nambah kalau misal ada post baru gitu nantinya dia akan ke bawah. Dia tuh namanya adalah grid template column. Nih, jadi di sini teman-teman lihat di sini grid calls 4. Berarti dia kolomnya 4, kemudian kalau misal nambah dia akan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian ke bawah lagi dan selanjutnya. Jadi kita akan pakai ini. Jadi kita grid, kemudian grid calls strip 3 gitu. Jadi jumlahnya itu kan kalau IG 3 ya. Jadi dia 3 kolom, kemudian item selanjutnya dia akan ke bawah gitu. Kemudian di sini untuk gapnya, kalau nggak salah IG kecil ya gapnya. Oke, lumayan ternyata. Kita kasih aja gap di sini misal 8 pixel deh. Nah, kemudian di dalamnya kita coba pakai ini. Jadi kita buat div yang mana class name, kita cek ukurannya. Sama warnanya grey aja, 269. Jadi W 269 pixel hanya juga 269 pixel. Ini. Kemudian, oh ya, tadi backgroundnya. Background gray 400. Ini coba kita cek save. Nah, oke, itu dia. Ternyata lumayan besar ya. Satu ini, kemudian kita coba. Kita copy, paste. Kita simpan. Whoops, dia masih ke bawah posisinya. Nah, kita coba cek lagi ya, grid 3. Bentar, atau ini salah ya? Ini kan gap muncul nih. Display grid muncul, tapi yang kolom enggak. Berarti ada yang salah. Oh, ada S-nya. Nah, sini kita lihat. Nah, di sini udah muncul ya aja gesernya 3-3 gini. Gitu. Ini karena dia udah dempet banget ya. Jadi nggak kelihatan. Oke, kita ngeliatnya ini gitu. Nah, oke, jadi di sini 3. Udah jadi nih. Sekarang kita coba satu. Jadi kita akan pakai div untuk iterasi dari gambarnya nanti. Kemudian kita tambah satu di sini style. Stylenya itu adalah background image kayak biasa ya. Background image titik 2 URL dalam kurung petik slash test post.jpg. Iya ya, test post.jpg. Ya, ini kemudian di sini kita masukin bg cover sama enter. Kita save. Nah, itu dia. Nah, jadi walaupun gambarnya besar kan kita pakai cover, tapi cuma bagian-bagian penting sininya doang gitu. Oke, jadi ini untuk postnya dan seterusnya ini. Oke, jadi untuk front end saya rasa sampai sini aja ya. Jadi kita udah dapetin semua poin-poin yang kita mau jadiin backend API-nya juga gitu. Jadi kita udah ada username, sini jumlah post, kemudian sini adalah bio-nya, kemudian yang paling penting adalah di sini adalah bagian post-nya gitu. Nanti jadi kita bisa nampilin post tapi cuma gambarnya aja. Kita tampilin gambarnya doang dan juga gambarnya itu adalah gambar hanya si
punyanya profile yang lagi login aja gitu. Jadi kalau misal akun lain yang lagi login itu nggak akan ditampilin di bagian sini gitu. Nah, tapi itu untuk video selanjutnya ya, video untuk bagian back end dari profile ini. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.